Mama Bilal Khalid. Ya, silakan Mama Bilal Khalid. Apakah Anda seorang muslimah? Iya, saya seorang muslimah. Oke, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya Mama cuma Bilal. mau mengasih tahu. Oke, sudah Kalau bisa, kedengaran suara saya. ada nggak? Kalau bisa lampunya itu jangan balik arah kalau bisa. Nah, gitu. Karena kena di sini silau gitu loh. Kalau bisa belakangnya itu jangan ada cahaya begitu, biar nggak silau. Nah, gitu, sip, mantap. Silakan, Mama Bilal. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Saya sedikit saja, saya cuma mau mengatakan kalau Nabi Isa itu turun ke bumi sekali lagi bukan untuk menjadi nabi. Bukan Jadi tidak bisa dikatakan dia nabi terakhir. Oke, baik. Sebentar, ini menarik ini. Ketika nanti Isa datang ke dunia, dia bukan datang sebagai nabi. Iya. Berarti dia udah pensiun jadi nabi besok waktu datang. Bingung lagi kan? Pensiun, jangan bahas. Tenang. Dulu sebentar Mama Bilal, tenang Mama Bilal ya, tenang. Saya hostnya biar saya atur ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Isa datang bukan sebagai nabi. Artinya dia sudah pensiun menjadi nabi, setuju? Tidak ada kata pensiun, tapi dia itu datang. Ngerti definisi nabi? Nabi itu apa nabi? Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau laki-laki dia navi, kalau perempuan dia naviyah. Artinya apa? Artinya pelihat. Dia melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, kata nabi itu diambil oleh Al-Quran menjadi nabi. Nah, kalau kita tanya Ustadz, nabi itu berasal dari... Tenang, biar saya jelaskan. Kalau kata Pak Ustadz, nabi itu katanya berasal dari bahasa Arab. Katanya dari kata an-naba, yang artinya dari tempat tinggi. Enggak nyambung. Nah, makanya nabi itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita fokus dulu nih. Kamu mengatakan bahwasanya Isa tidak datang sebagai nabi nanti di akhir zaman. Lalu berarti kesimpulannya dia sudah pensiun karena dia tadinya nabi loh. Betul kan? Dia tadinya nabi, lalu datang lagi dia bukan nabi lagi. Berarti dia sudah pensiun menjadi nabi. Setuju? Gak setuju. Kalau orang terus gimana kesimpulannya ini? Tadinya nabi, sekarang bukan nabi, ya berarti pensiun lah. Gimana? Coba kamu jelaskan, coba, yuk. Kami orang Islam tidak bisa kau tipu-tipu kayak gitu. Kami dari kecil sudah diajarin, gak bisa kau framing. Hanya orang Kristen yang akalnya mati yang percaya dengan kata-kata kau. Astaga, dia yang kok sebentar. Mama Bilal, dengarkan Mama Bilal, tenang ya, kita diskusi yang baik yuk ya. Cobalah kita bangun diskusi komunikasi yang baik. Jangan lari kemana-mana, jangan bilang Kristen begini, enggak. Saya juga nggak bilang ke Islam begini, enggak. Gini loh, kamu kan bilang bahwasanya Isa nanti datang, dia tidak sebagai nabi lagi. Setuju? Itu kan tadi yang kau bilang sama saya? Iya. Tadinya kan dia nabi yang menyampaikan wahyu. Sebagai nabi atau tidak? Tidak. Berarti dia sudah pensiun jadi nabi? Tidak. Ini gimana sih ini? Contoh. Sebentar ya, tenang. Tadinya, tenang. Tadinya Jokowi itu seorang presiden. Ya. 2 tahun yang silam dia presiden.
Lalu dia datang lagi di 2027, bukan lagi seorang presiden. Artinya dia sudah pensiun, dia sudah berhenti menjadi presiden. Setuju? Setuju. Oke, nah Isa tadinya ya, dia tadinya seorang nabi. Sebelum Muhammad tuh dia nabi. Lalu dia datang lagi nanti 1700 1500 tahun kemudian misalnya datang lagi. Dia datang bukan sebagai nabi lagi, artinya dia udah pensiun jadi nabi. Setuju? Oke, biar saya kasih analoginya. Jangan presiden itu adalah punya masa waktu 10 tahun, sekian tahun, 5 tahun. Nah, sekarang kita ambil analoginya guru. Oke. Seorang guru, walaupun dia pensiun, sampai akhir hayatnya, apakah dia tidak guru lagi? Guru, baik. Kalau dia guru, perhatikan. Kalau dia guru mengajar di sekolah, dia punya SK, ya, itu namanya dia pekerjaannya sudah ditetapkan tuh. Kamu jadi guru di sekolah ini begini. Ketika dia berhenti di situ, guru yang secara struktural dia berhenti. Karena dia sudah tidak ngajar lagi di sekolah. Oke? Tetapi kalau pengertian guru dalam pengertian dia ngajar terus, dia ngajar anaknya belajar, itu dia nggak berhenti. Ya, di sekolah dia sebagai guru berhenti, di rumah dia tidak berhenti. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, Tetap guru. apa yang coba saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Bagi siapa dia tetap guru? Ya bagi orang yang diajarkan dia tetap guru nggak dia? Bagi orang yang diajarkan. Emangnya dia ngajar lagi? Emangnya dia ngajar lagi? Bani Israel. Tetap mengajar dia. Tetap mengajar dia berhenti menjadi guru. Kapan ngajarnya? Misal dia guru ngaji. Kamu bilang guru ngaji. Ya kalau guru ngaji beda, tergantung apakah dia masih ngajar ngaji. Dia masih ngajar ngaji nggak? Masih. Ya berarti belum pensiun, berarti masih guru ngaji dia. Gimana? Berarti dia masih guru ngaji sampai detik ini. Kecuali dia berhenti ngajar ngaji, maka dia pensiun. Nah sekarang kembali ke Isa. Murid-muridnya, bukankah murid-muridnya masih memanggil dia guru sampai akhir hayatnya? Walaupun dia tidak mengajar ngaji? Oke, jadi menurut kamu dia masih guru atau enggak? Masih guru karena orang memanggil dia apa? Guru. Baik. Sekarang saya tanya, Isa datang nanti sebagai nabi enggak? Dia tetap nabi. Tadi kau bilang bukan. Tadi kau bilang dia datang bukan sebagai nabi, sekarang nabi. Kadang-kadang nabi, kadang-kadang bukan. Iya, tadi saya bilang gimana? Tidak nabi ya. Iya, tapi dia itu masih bagi kami, dia itu adalah gelar dia itu nabi, tapi dia masih nabi ya. Membawa ajaran. Oke, dia masih nabi berarti. Berarti masih nabi. Gelarnya. Oke, masih nabi. Baik. Gelarnya. Baik. Dia masih nabi. Perhatikan. Tahun 600 sekian, tahun 600 lah, Muhammad meninggal dunia. Oke? Sekarang sudah 1400 tahun berlalu. Nah, setelah 1400 tahun misalnya datang lagi nanti nabi. Namanya Isa. Ingat tadi kamu bilang nabi ya, masih nabi ya? Setuju? Iya, dia. Oke. Gelarnya. Berarti setelah Muhammad, sebentar. Berarti setelah Muhammad meninggal, apakah Allah masih mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke dunia? Bukan mengutus sebagai membawa ajaran. Oke, kalau gitu siapa yang mengutus Isa? Siapa nanti yang mengutus Isa ke dunia? Allah. Berarti Allah diutus oleh Isa, setuju? Kau jangan framing. Kok framing sih, gimana sih? Kok framing? Kan kau yang bilang dia tadi masih nabi, betul? Misal gini ya, analogi sekali lagi ya. Berat ini saudara-saudara. Bukan orang, kau aja yang bodoh. Gimana ini mencernanya? Dia adalah seorang nabi, katamu tadi. Masih nabi ya? Ya, oke. Diutus oleh Allah? Ya.
Berarti setelah Muhammad meninggal, 1400 tahun setelah dia meninggal, Allah masih mengutus lagi seorang nabi. Setuju? Mengutus seorang nabi tapi tidak membawa ajaran. Oke, berarti mengutus seorang nabi. Setuju ya? Iya, seorang nabi. Oke, pertanyaan saya, berarti siapakah nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke dunia ini? Allah mengutus nabi sampai 25 Ya, berarti siapa nabi yang ke-25. terakhir diutus oleh Allah? Siapa nabi yang terakhir diutus oleh Allah? Nabi ke-24. Siapa Bukan namanya? Nabi ke-25. Nabi Isa. Oke, Tapi berarti bukan siapa nabi yang ke-25, Nabi Oke, 24. berarti Isa adalah utusan yang terakhir. Setuju? Framing. Kalau udah sampai sini memang berat. Ya sudahlah ya, Mama Bilal. Mama Bilal, saya pesan sama kamu begini, Mama Bilal. Kata Muhammad nih, kata Muhammad. Wanita itu akalnya separuh saja, tinggal setengah. Iya, Betul? masih Setuju? mending daripada Oten. Oten tidak punya akal. Manusia dijadikan Tuhan. Nabi Isa turun ke bumi membawa ajaran untuk Bani Israel, bukan Manusia babi-babi. Israel Oke. tidak makan babi. Oke, baik. Kita ikuti dia. Kita ikuti. Tenang, kita. Oke. Apa di sini? Nabi Masih Isa, tenang. Otak Nah, separuh daripada Oten. Isa. Tidak punya otak, tidak punya akal. baik. Kita ikutin ya, kita ikutin. Kata mereka Oten itu maksudnya orang Kristen, katanya tidak punya akal. Orang Islam kata mereka cerdas. Sementara, coba kau lihat di sekeliling rumahmu, lihat semua jam dinding, ya, kau lihat itu HP-mu ini. Apakah itu bikinan orang kafir atau bikinan orang Islam? Coba. Terima kasih sudah bersusah payah menciptakannya. Kami hanya butuh duit untuk membelinya. Siapa yang lebih hebat? Mama Bilal, saya cuma mau bilang kamu begini. Kamu jangan mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Buktinya alat-alat itu semua dibikin oleh orang-orang kafir. Orang Islam sanggupnya apa? Sanggupnya satu, malam Jumat, sunnah Rasul. Iya kan? Betul tidak? Terus habis itu meminum pipis unta di Arab Saudi. Setuju? Coba Tidak ada orang memilih. Sebutkan, tenang. Sebutkan sama saya satu saja peninggalan peradaban manusia yang dihasilkan oleh umatnya Muhammad. Sebutkan satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Satu. Sebutin. Satu aja. Apa peradaban Yesus turun ke muka bumi ini? Ya, tidur dulu sana. Tidur di bawah sana. Aduh.